Saudara-saudari terkasih, selamat jumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Senin 23 November 2020. Bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang janda yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan sebesar 2 peser. Dan di situ Yesus juga melihat bahwa dia memberikan persembahan, dan juga orang-orang banyak yang mempersembahkan juga persembahannya dari kelimpahan mereka. Peristiwa persembahan janda di bait Allah ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar bagaimana kualitas dan mutu dari suatu persembahan tidak ditentukan oleh jumlah atau banyaknya, tetapi tergantung daripada motivasi hati yang mempersembahkannya. Kita tahu dalam masyarakat Yahudi Israel pada umumnya ada semacam kelas, ada semacam diskriminasi yang sangat kuat, perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahkan bisa juga perbedaan perlakuan atas dasar suku, atas dasar keturunan dan daerah tertentu. Apalagi berkaitan dengan perempuan atau wanita, mereka menjadi kelompok yang sangat direndahkan, menjadi kelas 2. Yesus melihat situasi ini, dan memang kesempatan inilah bagi Yesus untuk mengajar kepada mereka akan pentingnya persamaan hak antara seorang wanita dan seorang laki-laki, bahwa semua manusia ciptaan Tuhan sama di hadapannya. Yang membedakannya bukanlah karena jenis kelaminnya, tetapi bahwa mereka manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah sederajat. Maka pengajaran mengenai wanita yang memberikan sedekah sebesar 2 peser di bait Allah mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang berkenan kepada Tuhan tidak ditentukan oleh banyaknya atau apa yang kita persembahkan, tapi sungguh-sungguh harus bersumber dari dalam hati, ketulusan hati. Motivasi untuk memberi itu sangat penting. Mengapa wanita atau janda ini dipuji oleh Yesus dan menyatakan bahwa persembahan yang 2 peser itu melebihi persembahan-persembahan besar lainnya? Karena janda itu mempersembahkan dari kekurangannya. Seluruh nafkahnya dia persembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia mempercayakan hidupnya selanjutnya kepada Allah semata-mata. Allah lah yang akan menyelenggarakannya. Sementara yang lain, mereka mempersembahkan dari kelebihannya. Seandainya pun itu diambil dari mereka, itu tidak akan berpengaruh bagi hidup mereka. Nah, saudara-saudari terkasih,
Persembahan janda miskin hari ini dan menjadi pengajaran oleh Yesus merupakan protes dan koreksi dan atas diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa persembahan yang sedikit pun, kalau itu dipersembahkan dengan hati yang tulus dan keikhlasan hati, akan menjadi berkat bagi kita, akan menjadi pujian bagi Tuhan. Persembahan sedikit dari kekurangan lebih berkenan daripada persembahan banyak dari kelebihan. Yesus membawa pembaharuan hidup sehari-hari dan juga hidup keagamaan dengan kisah ini. Ya, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus adil di hadapan Tuhan. Janganlah menilai sesuatu, menilai orang dari apa yang dia beri, tapi lihatlah apa yang ada dalam hatinya. Apakah itu berupa keikhlasan, ketulusan, atau bersumber dari semangat iman. Ya. Dengan ini kita didorong juga untuk bersikap adil terhadap mereka yang menderita dan berkekurangan. Kita dipanggil setiap hari untuk berbagi. Itulah tanda persembahan kita yang paling besar kepada Allah, ketika kita menolong mereka yang lapar, miskin, haus, dan berkekurangan, yang menderita, yang terpinggirkan. Dengan ini juga Yesus mau mengawaskan kepada kita, saudara-saudari terkasih, supaya kita hati-hati. Janganlah kiranya persembahan, bantuan yang kita beri menjadi sarana untuk mempopulerkan diri kita, untuk menjadi kebanggaan bagi kita. Memang bagus, baik kita menolong sesama yang berkekurangan, tapi di sisi lain hati-hati supaya kesombongan yang sering lahir dalam diri orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, jangan juga menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus waspada bahwa apa yang kita lakukan menolong orang lain kiranya jangan membawa kita kepada keangkuhan. Di zaman modern ini sering kita melihat, ya, begitu banyak orang, begitu gampang orang mengekspos, memviralkan, membawa bantuan ke satu tempat dengan foto, dengan video, disebar kemana-mana, sehingga mendapat pujian, mendapat tepuk tangan, mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitar. Hal-hal demikian mari kita awaskan supaya ketulusan hati kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Di tengah-tengah keluarga kita masih banyak juga orang yang menderita, orang yang lapar dan haus, yang tersingkir. Pernah ada seorang ibu yang begitu rajin, ya, 1 kali atau 2 kali 1 minggu datang ke pastoran, membawa persembahan makanan kepada pastor, kepada frater. Nah, dia juga pergi ke panti asuhan menyumbang makanan, minuman. Tetapi di sisi lain ternyata dia begitu terisolasi, mengisolasi diri terhadap tetangganya yang masih membutuhkan, masih mengharapkan bantuan. Dia membantu para pastor, suster, atau frater, baik atau juga anak-anak yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa bahwa di samping rumah kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, banyak juga yang masih membutuhkan, dan merekalah yang seharusnya yang pertama kita tolong, karena merekalah tetangga saudara kita yang terdekat. Semoga dengan demikian amal bakti kita, persembahan kita, pertolongan kita kepada sesama berkenan kepada Tuhan dan menjadi pujian bagi namanya. Mari mencoba membantu menolong yang berkekurangan, baik itu bagi mereka yang menderita, dan juga tentu demi membangun gereja Allah, di mana dibutuhkan juga pertolongan bantuan kita
yang mendapat rahmat berkat melimpah untuk membangun kerajaannya di tengah dunia. Semoga amin.